sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan kami, Tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retreat SSCC. Kali ini kita akan membahas tentang Santa Margareta Maria Alacoque sebagai salah satu pelindung dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria atau Kongregasi SSCC. Santa Margareta Maria Alacoque adalah santa pelindung dari penyembah hati kudus dan juga bagi mereka yang menderita polio dan kehilangan orang tua. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 16 Oktober. Santa Margareta Maria Alacoque adalah seorang biarawati dan mistikus visitasi Katolik Roma Prancis. Ia sangat dikenal karena pengabdiannya kepada hati kudus Yesus. Margareta lahir pada tahun 1647 di Prancis sebagai putri tunggal Claude dan Philiberte Lamin Alacoque. Margareta selalu menunjukkan cinta yang kuat untuk sakramen Maha Kudus dan lebih memilih keheningan daripada permainan masa kanak-kanak pada umumnya. Dia mulai berlatih mati raga fisik setelah komuni pertamanya pada usia 9 tahun. Dia melanjutkan ini sampai akhirnya dia mengalami demam rematik yang membuatnya terkurung di tempat tidurnya selama 4 tahun. Setelah ia bersumpah kepada Perawan Maria yang terberkati untuk mengabdikan dirinya pada kehidupan religius, akhirnya Margareta kembali sehat. Sebagai pengakuan atas bantuan ini, Margareta menambahkan nama Maria ke nama baptisnya. Di sebagian besar hidupnya, Santa Margareta Maria Alacoque mengalami visi tentang Yesus Kristus. Dan ia berpikir ini adalah bagian yang normal di dalam kehidupannya. Dan terus mempraktekkan ketaatan kepada visi Yesus Kristus tersebut. Setelah kematian ayahnya, Margareta dan keluarganya dipaksa jatuh miskin ketika seorang kerabat menolak untuk menyerahkan aset keluarga. Satu-satunya penghiburan bagi Margareta adalah selalu berkunjung untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus di sebuah gereja lokal. Pada usia 17 tahun, keluarga Margareta akhirnya mampu mendapatkan kembali aset-aset mereka. Ibu Margareta mulai mendorongnya untuk menjadi lebih sosial di dalam relasi, dengan harapan dia akan menemukan suami yang cocok di masa depan. Pada suatu malam, setelah menghadiri pesta dansa dengan gaun malamnya, Margareta mendapatkan penglihatan tentang Kristus yang dicambuk dan berdarah. Dan Yesus menuduh Margareta yang telah melupakannya. Dia menunjukkan kepadanya bahwa hatinya penuh cinta untuknya karena janji yang pernah dia buat kepada ibunya yang terberkati sebagai seorang anak. Setelah penglihatan ini, Margareta bertekad untuk memenuhi sumpah yang pernah dia buat bertahun-tahun yang lalu pada Bunda Maria. Akhirnya, dia memasuki biara visitasi di Paray Lemonial pada bulan Mei 1671 untuk menjadi seorang biarawati. Ia mulai mengenakan pakaian religius pada bulan Agustus 1671 sampai akhirnya mengambil kaul pertamanya pada November 1672. Meskipun ia digambarkan sebagai orang yang rendah hati, sederhana, baik dan sabar, Margareta harus terus membuktikan keaslian panggilannya. Selama berada di biara,
Margareta menerima beberapa wahyu pribadi dari hati kudus Yesus. Penglihatan-penglihatan ini menunjukkan kepadanya bentuk devosi. Ciri-ciri utamanya adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi ekaristi selama jam kudus pada hari Kamis, dan perayaan pesta hati kudus. Tuhan Yesus meminta kasih-Nya menjadi nyata melalui dia. Dalam penglihatannya, dia diperintahkan untuk menghabiskan 1 jam setiap Kamis malam untuk merenungkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah sebagai sebuah praktek yang dikenal sebagai jam kudus yang kemudian menyebar luas. Pada bulan Desember 1673, Yesus menampakkan diri kepada Margareta lagi dan membiarkannya menyandarkan kepalanya di hati Yesus. Hati manusianya harus menjadi simbol cinta ilahi manusiawinya. Dia mengungkapkan kepadanya tentang keajaiban cintanya. Yesus juga menjelaskan kepada Maria bahwa dia ingin membuat keajaiban ini diketahui oleh seluruh dunia dan bahwa dia memilihnya untuk pekerjaannya. Margareta meyakinkan atasannya, yaitu Mother de Saumaise, bahwa penglihatannya adalah otentik dan benar. Namun, dia berjuang untuk meyakinkan orang lain tentang validitas penampakannya ini. Bahkan, yang ada di komunitasnya sendiri kurang percaya kepadanya. Sekelompok teolog menyatakan penglihatannya sebagai delusi dan menyarankan agar dia makan lebih baik dan menjadi lebih sehat. Bahkan orang tua dari anak-anak yang dia ajar mulai memanggilnya sebagai penipu. Margareta akhirnya mendapat dukungan dari Bapa Pengakuan Komunitas Santa Claude de la Colombiere yang menyatakan bahwa penglihatannya adalah asli. Akhirnya, semua penentangan dari masyarakat mengenai visi Margareta berakhir pada tahun 1683 ketika Margareta menjadi asisten superior. Santa Margareta yang kemudian dikenal sebagai Magistra Novis dan pemimpin biara merayakan pesta hati kudus secara pribadi dan juga mengilhami pembangunan kapel yang dibangun untuk menghormati hati kudus Yesus. Margareta Maria Alacoque akhirnya meninggal beberapa tahun kemudian pada usia 43, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1690 ketika ia sedang diurapi. Dia mengucapkan kata-kata, "Saya tidak membutuhkan apapun selain Tuhan, dan saya kehilangan diri saya di dalam hati Yesus yang Maha Kudus." Setelah kematiannya, devosi kepada hati kudus diadopsi oleh para Yesuit, tetapi hal ini membuat kontroversial di dalam gereja. Praktek penghormatan kepada hati kudus Yesus tidak diakui secara resmi sampai 75 tahun kemudian. Santa Margareta Maria Alacoque menjadi topik diskusi yang cukup lama walaupun ia sudah wafat. Orang-orang berbicara tentang misi dan kualitas visinya, wahyu dan pepatah spiritualitasnya, serta ajarannya tentang hati kudus Yesus. Lalu pada tanggal 18 September 1864, akhirnya Paus Pius ke-9 membeatifikasi Margareta Maria Alacoque. Ketika makamnya dibuka beberapa tahun kemudian,
Dua mujizat penyembuhan pun segera terjadi, dan tubuhnya dibaringkan tanpa cacat. Santa Margareta Maria Alacoque secara resmi akhirnya dikanonisasi pada tanggal 13 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15. Dan pada tahun 1928, Paus Pius ke-11 menegakkan posisi gereja mengenai kredibilitas di balik visinya tentang hati kudus Yesus. Dia menyatakan Yesus mewujudkan dirinya kepada Margareta, dan fitur utama devosi kepada hati kudus Yesus adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi selama jam suci pada hari Kamis malam, dan perayaan pesta dari hati kudus Yesus. Santa Margareta Maria Alacoque adalah santo pelindung para penyembah hati kudus dan mereka yang menderita polio dan kehilangan orang tua. Demikianlah kisah dari Santa Margareta Maria Alacoque yang menginspirasi kita sebagai seorang Katolik untuk menghormati hati kudus Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu dengan selalu setia menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulannya, dan juga melakukan adorasi Ekaristi selama jam kudus, yaitu pada hari Kamis malam, dan merayakan pesta hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria sebagai pemenuhan pesan-pesan Yesus dari visi-visi Santa Margareta Maria Alacoque. Salam hati kudus Yesus dan Maria. Marilah kita selalu setia untuk menghormati hati yang kudus ini.